Baik. Takutnya ntar kita di tengah jalan tiba-tiba karakternya nggak masuk kan, susah Iya. menjalani ke depannya. Apalagi kan kedepannya untuk membangun hubungan kan, pernikahan, tentunya ya harus seiman. Kalau servernya aja beda, nanti tujuan kedepannya pun susah kalau dijadikan satu kan. Istri saya yang sekarang. Waduh, bahaya Pak, ini. ini maaf Pak, ini harus di-cut Pak ya. Jadi semua hal itu semuanya baru, kecuali istri nggak boleh baru Pak. Siap. Iya kan, Tuhan mengajar kita selalu setia. Pasang surut. Tetapi bagaimana proses untuk kita terus belajar, bisa Baik. menikmati bagaimana kita berkeluarga. Baik. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di studio, baik yang ada di live menonton kita semua ini. Kembali lagi di podcast kita NCCI Intimate Corner dengan sesi hubungan. Kita akan membahas tentang hubungan pada malam hari ini yang pastinya akan menjadi seru. Nama saya Sutrisno, kepanjangannya nggak ada. Ya, kalau ketemu saya di luar sana panggil saja Mas Bro. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke Mas Bro, terima kasih Mas Bro. Yeah. Nama saya Nugraha, saya di NCCI sebagai pelayan di sana. Saya juga bekerja di salah satu industri farmasi di Indonesia. Terima kasih. Halo, nama saya Santi. Saya bekerja di rumah sakit di kawasan Jababeka. Halo semuanya, saya Christopher Jan, biasa dipanggil Chris gitu aja. Dan sekarang saya masih berkuliah. Siap. Ya, narasumber yang luar biasa. Boleh tepuk tangan semuanya yang ada di studio? Kasih tepuk tangan dong. Ya kan? Tepuk tangan, ya kan? Ya, karena malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Otomatis apa yang kita bicarakan ini juga luar biasa. Karena kita akan membahas tentang hubungan, relasi. Dan bagi mungkin yang ada nonton di live mungkin yang masih muda boleh merapat, yang jauh mendekat ya, yang dekat ya biarin dia udah duduk aja nongkrong ya gitu ya. Karena kita akan buat santai podcast kita kali ini. Ya, kita tidak panjang-panjang lebar, kita akan mulai pertanyaan. Ya mungkin kan akhir-akhir ini kan banyak tuh Pak ya berita di mungkin di multimedia ataupun di mana banyak berita tentang kawin nikah terus cerai terus putus nyambung ya kan. Nah menurut Santi bagaimana? Kalau untuk hubungan seperti yang dialami sekarang ya, banyak artis yang cerai terus yang berhitung-hitung biaya rumah tangganya. Saya sih jadi ada perasaan kayak menjalin hubungan itu jadi takut gitu. Takut nanti kalau nikah ujung-ujungnya jadi cerai gitu. Oh, jadi maksudnya takut itu nggak mau menikah atau memang ingin menjadi jomblower gitu kan? Atau bagaimana itu? Takut untuk menikah sih Pak. Takut untuk menikah, ya. Kita lihat kan banyak tuh artis-artis yang suka main tangan, selingkuh, gitu. Iya. Main tangan bukan main raket ya, bukan pastinya ya. Bukan ya. Iya, bukan juga ya. Iya, mengerti ya. Kalau menurut pandangan Kristo sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sih, ya kalau dilihat sih kalau ada masalah kayak perceraian itu memang kalau dilihat oleh saya sih kok kayak ribet ya hubungan itu ya. Soalnya kan kalau menurut beberapa lagu gitu kan kayak cinta itu indah kayak gitu kan. Nah tapi kok pentingan lah kok tiba-tiba ada yang putus, ada yang cerai gitu kan. Jadi saya mungkin agak pusing gitu sebenarnya. Ragu. Apakah hubungan itu sih bisa semulus itu kah atau seindah itu kah atau ujung-ujungnya harus kandas, harus seperti itu ya. Berarti seperti sudah terkonsep akan rusak gitu ya. Atau bagaimana gitu kan. Nah tapi memang banyak di luaran sana memang hari-hari memang seperti itu. Tapi kita sebagai orang Kristen mungkin menurut pandangan Pak Nugraha mungkin yang sudah menikah nih ya kan, yang sudah menikah lama bahkan mungkin menurut pandangan Pak Nugraha sendiri seperti apa ya Pak? Sama Pak sebenarnya. Sama dalam artian begini. Memang tidak bisa dipungkiri dalam berkeluarga pasti akan ada situasi di mana kita struggling. Ya dibilang tadi ada hambatan dan sebagainya, tetapi yang paling seru adalah nikah itu seperti roller coaster Pak. Iya, roller coaster ya.
Iya. Roller coaster itu sama. Banyak orang yang tidak mau naik roller coaster. Banyak juga orang yang karena ketinggian, karena naik turun kecepatan dan sebagainya, banyak orang yang nggak mau untuk naik roller coaster. Ya, bahkan tadi si Santi juga takut ya, Pak. Masalahnya cuma satu sebenarnya. Mereka tidak tahu, tidak bisa menikmati kenikmatan naik roller coaster. Wah, saya setuju nih. Saya setuju nih. Iya. Begitulah rumah tangga. Pasti ada naik, ada turun, ada lambat, ada cepat. Iya, Tetapi bagaimana caranya kita bisa menemukan feel untuk menikmati permainan seperti Prosesnya, proses roller coaster di sana. Lebih menikmati Tapi proses. saat kita bisa merasakan bahwa tegangnya itu bisa dinikmati, cepetnya itu bisa dinikmati, naiknya terus kemudian waktu turun, itu tuh. Iya. Kalau kita bisa menikmati itu, pada akhirnya kita memang bisa tahu bahwa menikah akan ada naik turun, pasang surut. Tetapi bagaimana proses untuk kita terus belajar, bisa Baik. menikmati bagaimana kita berkeluarga. Baik, luar biasa. Boleh beri tepuk tangan dulu buat kita, narasumber kita malam ini luar biasa ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau kita berarti menikmati proses ya Pak Nui ya begitu ya. Tapi banyak orang-orang memang masih ada aja yang mungkin pandangan orang sana itu mungkin mungkin banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum kita menuju menikah gitu kan. Mungkin di sini juga banyak dari ada dari anak-anak muda, mungkin saudari Santi dengan saudara Christopher ini kan belum menikah ataupun sekarang sudah punya pasangan atau bagaimana kan, kira-kira untuk menghindari hal-hal yang seperti yang tadi kita bahas tadi itu seperti apa ya gitu, atau mungkin sebelum kita mencari pasangan apa sih yang harus dipersiapkan? Menurut Santi gimana? Kalau menurut saya sendiri, waktu ABG, waktu SMP SMA ya, itu ngelihatnya bukan langsung ke tujuan untuk menikah, masih seperti menikmati masa muda ya Pak ya. Kayak misalnya itu lebih ke fisik ya Pak, lebih kayak postur tubuh gitu, karisma, cinta monyet tuh. Iya. Tapi seiring proses ya kedewasaan, bertambah usia, menurut saya bukan lebih ke fisik sih Pak, lebih kayak ke kematangan diri, mentalnya sudah dewasa belum, persiapan seseorang, karena kan nanti yang dibangun kan dua kepala nih, dua prinsip yang berbeda untuk menuju satu keluarga tujuan yang sama, kayak gitu sih. Jadi udah ada proses perubahan kayak yang dibilang Pak. Penugrahan, proses ya, menikmati proses ya. Jadi yang dulu kita selalu bilang itu di waktu kita, saya masih ingat itu dulu waktu saya pacaran juga bilang kan, kita kalau lagi pacaran itu kan istilahnya dunia ini seperti milik kita sendiri gitu ya kan, milik kita berdua lah gitu ya kan ya. Dan akhirnya juga kita harus menikmati itu berdua di dalam pernikahan ya. Setuju sih saya sih. Kalau menurut Christopher gimana? Kalau saya sih sebenarnya ya sama sih dengan Santi. Jadi kalau saya sekarang kalau bangun hubungan ya belum cenderung ke pernikahan itu seperti apa kayak gitu. Jadi ya memang ya seperti anak muda lah. Jadi ya suka ya udah have fun cenderung ya. Masih mencari-cari ya. Dan biasanya sih saya cenderung yang ya kalau nyaman sama dia ya itu sih jadi yang utama. Ya, kenyamanan. Kenyamanan ya. Jadi kenyaman antara kedua pihak lah gitu ya kan ya. Nah ini untuk kembali lagi untuk yang belum menikah nih Pak ya. Ya disimpan ya Pak. Untuk yang belum menikah nih. Jadi kalau boleh tahu kira-kira apa sih menurut Santi ya, karena kan kita orang percaya ya, orang yang percaya kepada Tuhan, status kita juga anak-anak Tuhan, orang Kristen. Menurut Santi ataupun Christopher itu kita mencari pasangan itu kah apa ada kriteria khusus atau bagaimana? Mungkin mulai dulu dari Christopher. Untuk kriteria pasangan ya, kalau pertama sih ya tentunya kalau bisa sih seiman. Iya, seiman ya. Ya walaupun sejarahnya ya persentase saya misalnya deket sama cewek sih ya 0% ya seimannya. Jadi ya cenderung ke beda server. Beda server. Tapi ya nanti itu kan yang lalu, kalau kedepannya pasti harus seiman. Kalau untuk apalagi kan kedepannya untuk membangun hubungan kan, pernikahan tentunya ya harus seiman. Kalau
servernya aja beda, nanti tujuan kedepannya pun susah kalau dijadikan satu kan. Masalah susah ya ini. Signalnya nggak nyambung ya. Ya. Iya gue. Yang satu. Iya paham gue. Jadi yang utama itu ya itu. Seiman. Seiman. Terus yang kedua ya kalau menurut saya sih ya seperti sebelumnya. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan dia, ya saya bisa ngomong dengan nyaman lah. Maksudnya tidak perlu ada yang ditakutin atau apa gitu ya. Bisa saling berbagi ya, gitu. Nah, Iya. Dua itu sih utamanya. Paling menurut utama saya. menurut Christopher. Iya. Iya. Seiman dan bisa mudah untuk kita berbagi, ya sepaham lah gitu ya. Kalau menurut Santi sendiri gimana? Karena ini menarik ya, karena yang muda-muda juga mungkin nonton di rumah, ya kan pasti apa sih menurut orang lain gitu ya kan? Mungkin menurut mereka seperti itu, tapi menurut Santi seperti apa? Kalau menurut Santi sih ya nomor satu memang pastinya harus seiman ya. Harus seiman. Karena kan kalau kayak tadi udah ada masalah dari dua orang beda server gimana nanti mempertemukannya. Betul. Tapi ya kayak tadi Kak Kristo bilang pernah pengalaman juga beda server. Tapi itu jadi pengalaman untuk kedepannya pasti pilih yang seiman. Terus pengennya sih bisa komunikasinya bisa lancar. Jadi karena komunikasi itu kerahasiaan atau segala macam yang ada di kita itu nggak tersembunyi. Jadi kita saling terbuka ya. Hal-hal yang bisa berdampak negatif gitu. Baik. Jadi timbul dari komunikasi yang efektif yang baik, timbul rasa nyaman. Baik, luar biasa. ya kita sesi ini kita yang muda-muda sudah, kita akan menanyakan sama Bapak Nugraha yang sudah menikah nih. Karena pengalaman mungkin sudah nikah sudah lama, pasti banyak pengalaman. Dan saya berharap sih Pak Nugraha malam ini berkata jujur ya. Karena penonton yang ada di rumah, istrinya pun menonton di tempat ini loh. Karena saya sangat penasaran dengan hal itu ya. Kalau sebelum dijawab nih Pak Nugraha ya, saya mau menjawab kalau saya kriteria saya nggak muluk-muluk cuma satu. Yang penting dia manusia Pak. Monggo silakan Pak Nugraha. Iya. Jujur ya Pak. Jujur pasti. Saya cari pasangan yang satu pintar. Yang kedua adalah dia orang yang memang dekat sama Tuhan. Baik. Nah, puji Tuhan, keduanya tercapai, Pak. Ketemu ya? Ketemu. Wede, boleh tepuk tangan semuanya buat Ibu Tia. Tunggu sebentar, Pak. Tunggu sebentar. Istri saya yang sekarang. Pak, ini maaf Pak, ini harus di-cut Pak ya. Jangan di-cut. Minimal ada tulisan tet gitu. Istri sekarang yang saat ini. Iya, saat ini. Memang saat ini maksudnya. Masih ada di sini juga ya, istri Pak. Saya sampai saat baik, ini. Pak, baik. Itu satu. Dia IPK-nya 4, Pak. IPK tuh, Pak. IPK-nya 4. Lihat dari IPK-nya, Pak. Pinter Pak orangnya, Pak. Oh, 4 itu bukan nilainya rapotnya merah bukan ya, Pak? Bukan ya, Pak ya? IPK-nya 4. Oh, 4. Itu paling tinggi, Pak itu. Oh, luar biasa. Yang kedua, dia dulunya ketua PMK, Pak. Bayangkan coba, Pak. Mantap. Saya udah berpikirnya manis itu, Pak. Iya. Ya, dia bisa memberikan kedamaian, dia bisa memberikan nanti kalau punya anak semua, karena pinter terplanning kan, ya, Pak. semuanya bisa ngajarin anak dengan luar biasa. Iya. Bayangannya begitu, Pak. Tapi puji Tuhan. Tapi ini bener, Pak. Saya dulu punya kriteria seperti Baik. itu. Proses kemudian saya menikah, saya belajar banyak bahwa ternyata nggak mudah. Ya, tadi dibilang meskipun kita berdua seiman, tapi nyatanya masalah tetap ada. Iya, pasti. Dan masalah itu tidak mudah. Setuju. Ya, artinya kalau dibilang tadi masih mungkin untuk seiman dan sebagainya, dari saya adalah yang seiman aja banyak sekali perbedaan, banyak sekali permasalahan yang kemudian mesti diluruskan, apalagi beda server. Betul. Nah itu, betul. Itu catatan pertama. Setuju. Ya tapi bukan berarti yang seiman pun akan mulus, enggak seperti itu. Tapi di mana proses itu menjadi bagus. Nah, tetapi belajar saat saya sudah menikah ternyata awalnya yang tadi saya punya persepsi, saya maunya dia pintar, dia ini, dia bisa begini, dia bisa begitu, dia bisa begini.
Tetapi proses di mana saya berkeluarga, kemudian saya menemukan satu hal yang menarik. Ternyata fokus saya salah. Ya, dulu ya pengalaman. Tapi saya kemudian mencoba men-sharing setelah saya berkeluarga, saya menemukan satu hal yang baru bahwa fokus saya salah. Artinya saat saya berkeluarga, saya pengen mendapatkan kebahagiaan dari kepintaran, kepandaian istri saya. Ternyata fokusnya salah. Karena hal itu tidak membuat saya bahagia. Yang bisa membuat saya bahagia adalah saya terus belajar memperluas kesabaran saya, memperluas diri saya, memperluas mindset saya, bahwa saya adalah kepala keluarga yang harus membuat keluarga saya menjadi bahagia. Itu yang kemudian saya belajar. Begitu juga ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang atau teman-teman atau yang lagi mencari pasangan. Saat Anda mencari pasangan, fokuslah bagaimana membuat diri kita menjadi kuat, pribadi yang kuat, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga saat nanti kalian menemukan jodoh, kalian bisa bagaimana apa yang sudah kalian bangun, apa yang sudah Tuhan rencanakan, kalian bisa memberikan yang terbaik buat pasangan Anda. Jadi benar-benar di saat kita mencari, fokusnya bukan lagi saya harus menemukan pasangan yang begini, begitu, begini. Tetapi bagaimana mempersiapkan diri kita, membangun diri kita untuk menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang pada akhirnya orang datang kita, orang itu bisa menikmati bahwa oh iya, saya terberkati dengan kehadiran pasangan. Merasa nyaman gitu ya. Jadi mungkin kita bisa belajar bahwa kita fokusnya bagaimana kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Karena memang cenderung saya dulu juga sama, bagaimana kita menerima sesuatu dari orang lain. Nah, itu yang belajar yang luar biasa itu. Mantap. Tapi prosesnya terus belajar. Tapi perkataan yang tadi itu jujur tuh, Pak. Jujur itu, Pak. Karena ada istrinya menonton loh, Jujur, Pak. Jujur itu, Pak. Baik, luar biasa jawaban Pak Nugraha. Mungkin yang di luar sana yang masih muda bisa belajar dari apa yang kita omongkan malam hari ini. Semakin luar biasa percakapan kita pada malam hari ini. Oke, lanjut. Saya ingin bertanya juga kepada Pak Nugraha nih, yang sudah berpengalaman nih ya. Menurut Bapak itu kira-kira Pak, pantasnya itu di usia berapa sih Pak kita untuk mungkin pasti kan kita pacaran dulu lah Pak, nggak mungkin Pak anak orang langsung dibawa terus dinikahin Pak, nggak mungkin kan. Makanya apa di usia berapa lah kira-kira kita pantas untuk mencari pasangan seperti itu Pak? Wah, ini balik lagi ke pengalaman ya Pak. Saya menikah dengan istri saya di usia 25 tahun. 25 tahun Pak? Ya, 25 tahun. Dan sampai saat ini berarti sudah kira-kira 2010. Ini 2023, kira-kira sudah 13 tahun. 13 tahun, baik. Menikah dan ya banyak pergumulan, banyak tantangan dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini saya akan terus berusaha dan akan sekuat tenaga mencintai istri saya. Haleluya, luar biasa. Boleh beli tepuk tangan untuk teman-teman kita. Pertanyaannya apa tadi Pak? Usia berapa? Oh, usia. Usia berapa? Kalau saya melihat berapapun usia yang kemudian nantinya setiap orang atau setiap pasangan menikah, bagi saya itu pada akhirnya kita serahkan pada kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian ya sudah, yang namanya pasangan hidup nggak perlu dicari ya, karena nanti Tuhan pasti datang. Bagi saya semua contoh sama dengan saya. Hal yang menarik ini adalah hal yang kemudian saya pun belajar adalah sama ibaratnya dengan kalau kita asuransi mobil ya. Kalau kita sudah asuransi mobil berarti kan artinya mobil kita kalau rusak nanti pasti di cover.
cover. Baik. Tapi bukan berarti saat kita sudah asuransi mobil kita ditabrak-tabrakin. Baik. Nggak seperti itu. Betul. Pasti kita akan menjaga. Sama seperti halnya kalau kita percaya, yakin dan percaya bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, bukan berarti jodoh itu akan datang sendiri. Iya. Ada proses yang kemudian kita harus gapai dengan dia berhubungan, sosialisasi, Baik. membangun diri, Baik. membangun kapasitas diri, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, berproses di gereja, di pelayanan, di pekerjaan, di pendidikan, itu semua proses yang harus dilalui. Baik. Bagi saya tidak ada batasan umur 25, 26, 27, 30, semua yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik. Terbaik. Tetapi bukan berarti sekali lagi sama seperti yang tadi asuransi. Ya. Semuanya tidak perlu diupayakan. Enggak terus nanti datang begitu, Iya, enggak. iya, setuju. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan mesti bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih memberikan hal yang luar biasa. Amin. Nah, karena Tuhan sudah memberikan hal yang luar biasa, kita pun melakukan yang luar biasa. Baik. Ya, berteman dengan baik, mencari komunitas yang benar-benar di dalamnya banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang mencintai Tuhan, kita bertumbuh di dalam iman, dan disitulah pasti Tuhan bekerja. Amin. Puji Tuhan. Menemukan jodoh Amin. yang sesuai dengan Haleluya. Seperti istri Bapak ya. Iya, Haleluya. Apa tadi Pak? IPA itu 4 ya Pak? IPK. Oh, PK 4 ya, luar biasa. Nggak ngaruh. Baik, 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 itu menurut sisi dari Bapak Nugraha yang sudah menikah, bahkan pengalaman tadi sudah menikah sudah 13 tahun ya Pak ya? Iya, kira-kira Baik, 13 tahun. Sekarang saya ingin bertanya kepada yang masih belum menikah nih, ya kan? Tentunya di luar sana juga pasti banyak ingin apa sih jawaban kayaknya kalau menurut orang yang belum menikah pantas usianya itu di pacaran itu di usia berapa gitu? Menurut Christopher dulu deh gimana? Kalau untuk menikah ya? Bukan, ya mungkin bisa juga menikah atau berpacaran juga boleh. Ya. Kalau itu sih menikah atau pacaran, mungkin kalau saya sih ada batasannya kalau saya ya. Iya. Kalau itu di under 30 sih kalau menurut saya. Iya. Soalnya ya kalau terlalu di atas itu kalau menurut pribadi sudah kayak kalau nanti misalnya punya anak Ketuaan, gitu, iya. ketuaan. Iya. Jadi Iya. ya kalau bisa under 30. Iya, Itu iya. yang pertama alasannya. Mengerti saya. Alasan kedua sih kadang juga ketar-ketir ya, kalau misalnya mungkin di atas 40 atau di atas 35 lah, Iya. mulai ketar-ketir, saya nikah dong enggak. jadi bujang lapok, jadi perawan lapok gitu ya. Iya, setuju. Iya. Gitu kalau saya. Berarti di bawah umur 30. Iya, baik. Di bawah umur 30. Kalau menurut Santi gimana? Nah, kalau Semakin tadi kan seru Christopher pembicaraan kita ini. versi yang cowok ya. Iya, Santi kalau versi versi yang dari cewek perempuan itu, gimana? lebih di bawah lagi sih, di bawah 27. Di bawah 27. Di bawah 27 gitu. Iya. Tapi untuk masa perkenalannya kurang lebih 1-2 tahun, nggak langsung kayak 1 tahun langsung nikah gitu ya Pak ya. Baik. Takutnya ntar kita di tengah jalan tiba-tiba karakternya nggak masuk kan, Iya, susah iya. menjalani ke depannya. Baik. Gitu sih, Pak. Berarti ya saling memahami dulu di saat kita Iya, perkenalan ya. proses. Di bawah 27. Iya. Iya, baik. Teman-teman di bawah 27 ya. Kontaknya akan tersedia di bawah ini. Ya, haleluya. Nah, saya akan menyambung kembali kepada Christopher mungkin dengan Santi dulu. Menurut Christopher nih yang mau ingin saya tanyakan tuh kira-kira ya kan, pasangan itu apa memang kita harus cari ataukah Tuhan itu sudah mempersiapkan ya untuk kita dan kita tidak perlu mencari membabi buta yang seperti tadi Pak Nugraha katakan tadi? Apa memang harus kita cari ataupun harus kita cari dengan membabi buta atau memang kita harus menunggu gitu seperti itu? Menurut Pak Christopher gimana nih? Kalau menurut saya sih dua-duanya. Dua-duanya, Jadi ya. kita percaya sama Tuhan, oke. Baik. Tapi kita juga harus paling nggak ada usaha lah untuk Usaha, mencari. iya. Bukan karena kita percaya Tuhan, kita diam aja, nanti Tuhan datang sendiri jodohnya. Kan menurut saya nggak seperti itu. Nggak mungkin, Jadi ya. kita ya selain percaya ya kita juga bekerja, Usaha. mencari usaha. Baik. Gitu. Ya, Iya, seperti itu. Kalau menurut Santi gimana nih? Ya kurang lebih sih sama ya Pak ya. Cuman di sini lebih memperjelas usahanya. Usahanya itu
seperti yang dibilang Pak Nugra tadi, bisa gabung ke komunitas rohani, bisa jadi pelayanan, ikut ke sosialisasi, kita memperluas pertemanan, relasi, bebas memilih. baik, Banyak memilih pilihan, semua, Mas. banyak pilihan gitu ya Pak ya. Banyak. Iya, pilihannya banyak, mau dari A sampai Z gitu ya. Iya, luar biasa. Nah, itu kan tadi kan kita sudah bahas tuh, ya kan, sudah bahas semuanya kita bahas di sini. Kalau menurut Bapak Nugraha, Santi dan Christopher, itu kira-kira seberapa penting sih fisik itu, tampilan fisik maksudnya ya? Mungkin dari wajah, mungkin dari postur tubuh, kira-kira seberapa penting sih di dalam firman Tuhan gitu, seperti apakah kita harus mencari pasangan itu memang harus melihat fisik gitu, seperti kan kadang ada orang yang kan mungkin ingin mencari orang yang ganteng gitu kayak saya gitu ya Pak ya. Walaupun gak ada yang ngaku gitu. Ya tapi kan banyak ya yang bertanya, saya pengen nyari orang yang kayak gini gitu kan. Mungkin yang fisiknya seperti ini, terus pengen yang tinggi, pengen yang pendek gitu ya. Walaupun saya dapat yang pendek gitu ya, maaf ya istri saya mungkin nonton di rumah ya, kalau nggak begini saya nggak dibayar ya. Jadi maksud saya itu mungkin penting nggak sih hal-hal kayak gitu? Menurut Santi gimana? Sebenarnya sih kalau menurut Santi pribadi, yang dulu prinsip yang dulu itu cuman untuk nafsu mata sendiri ya Pak. Untuk fisik ya enggak, untuk sekarang udah enggak lagi. Karena fisik itu kan bisa berubah ya. Betul. Kita lihat ini sekarang tuh masih sehat, masih awet, masih kenceng. Nggak tahu kita 5 tahun ke depan ya, menjauhkan, tidak mendoakan hal-hal buruk yang terjadi. Mungkin terjadi kecelakaan atau apa, sedang sakit gitu. Jadi ya fisik menurut Santi sih untuk sekarang udah nggak lagi. Enggak terlalu ya. Menurut Christopher gimana? Fisik ya, kalau menurut saya sih kurang prioritas kalau menurut saya. Jadi ya mungkin itu ada, mungkin dipertimbangkan, tapi cuma urutan kesekian. Jadi kalau fisik itu kan ya mungkin kita mandang dia cantik, tapi kan ya itu bukan dalam membangun hubungan, itu bukan utama lah. Kan soalnya kalau mata itu kan beda lagi sampai di dalamnya. Betul. Nah jadi ya itu fisik mungkin urutan kesekian aja. Jadi bukan gitu kan ya. Kalau menurut Bapak tuh ya kan Bapak Nugraha nih, yang selain yang tadi IPTK-nya 4 ya kan, terus yang lain-lain yang tadi sudah Pak Nugraha bahas, menurut Bapak seberapa penting gitu loh penglihatan tentang fisik untuk mencari pasangan ya kan, sedangkan Tuhan itu kan suruh kita menerima apa adanya gitu kan. Menurut Pak Nugraha seperti apa Pak? Iya, balik lagi ini pengalaman pribadi ya. Karena kalau dari saya sendiri memang dari pengalaman saya tidak melihat bahwa fisik itu menjadi prioritas. Ya, yang pertama kali yang memang saya alami adalah saya memang dulu ya melihat ngincer itu satu ya, memang yang pintar yang pertama, yang kedua adalah orang yang takut sama Tuhan. Orang yang benar-benar takut sama Tuhan. Tetapi apapun yang kemudian saya bayangkan, saya rekakan dan sebagainya, ya puji Tuhan, ya Tuhan menetapkan pasangan yang good looking juga. Jadi bagi saya itu bonus yang diberikan sama Tuhan. Terus istri Bapak yang ada sekarang ini ya Pak ya? Iya, Semakin luar biasa percakapan kita pada malam hari ini, dan semakin intens, semakin dalam juga kita bahas pada malam hari ini. Luar biasa ya. Pertanyaan saya, kita lanjutkan kembali ya. Kan banyak hal ya yang kita rasakan di dalam menjalin hubungan ya kan, bahkan itu ada rasa senang udah pasti ya kan, serasa dunia milik kita berdua udah pasti ya kan. Nah yang saya ingin tegaskan itu kan, karena kan banyak nih orang-orang yang di luar sana tuh yang merasakan, mungkin teman-teman yang sedang menonton podcast ini merasakan dirinya itu terasa tertolak ya, terasa tertolak dengan perasaan-perasaan yang tertolak. Mungkin perasaan di saat kita nembak cewek nih ya kan, begitu kita tembak akhirnya ditolak. Bahkan kan kalau kita lihat di sosial media tuh bahkan sampai yang ada terjun dari lantai berapa gitu kan, pengen nyobain nyium lantai rasanya gimana, bahkan ada yang minum racun juga ada ya kan. Kita bahkan sering dengar di dalam tanda kutip, bukan jadi ini. Nah kita sebagai orang percaya di sini, orang yang sudah mengenal kasih Tuhan dalam hidup,
itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu seperti apa? Karena akan berbeda nih para penonton semua ya, karena saya akan menanyakan dari sisi sudut pandang orang yang sudah menikah dan sisi sudut pandang dari orang yang belum menikah gitu ya. Kita akan mulai dulu dari orang yang belum menikah dulu nih. Kayaknya kan lebih seru ya kan. Nah, di sini kebetulan ada dua, ada satu laki-laki dan perempuan. Kita tanyakan dulu kepada yang laki-laki, karena laki-laki itu suka nembak tapi ditolak-tolak ya kan. Karena perempuan tuh buat saya orangnya misterius ya. Nah, sekarang kita mulai dari Christopher ya, oke? Gimana nih Christopher seperti? Ya, kalau ditolak sih ya memang sih kita tahu ya, kalau ditolak ya namanya ditolak ya sakit. Iya, otomatis. pasti. Kalau misalnya katanya cinta itu serasa dunia milik berdua, berarti kalau ditolak kan ya kayak misalnya kita sendiri kan, berarti nggak ada siapa-siapa lagi. Yeah. Tapi kalau menurut saya sih ya memang kita sedih, tapi menurut saya jangan terlalu fokus lah ke situ. Kayak misalnya kan kita cinta sama seseorang, ya memang sakit, tapi jangan sampai kita fokus pada orang itu saja. Karena kan kita hidup di dunia ini kan masih banyak orang yang lain. Jadi nggak perlu lah sampai kita minum racun seperti yang dikatakan tadi kan, sampai bunuh diri kan. Jadi nggak perlu sampai segitunya. Lalu kemudian kan kalau kita pacaran berarti kan kita anggapannya sudah dewasa kan. Anggap aja kalau saya kan umur 20 tahun. Misalnya saya ditolak di umur 20 tahun ini. Kan saya paling nggak itu sudah hidup selama 20 tahun ini. Saya sudah dari kecil sampai besar kayak berusaha mengembangkan reputasi kan. Baik. Reputasi yang ada, ilmu yang ada sampai 20 tahun ini. Masa gara-gara hanya ditolak oleh satu cewek, saya menghilangkan nyawa apa dalam yang saya tanda miliki. kutip ya. Iya. Jadi nggak perlu lah seperti itu. Kemudian apalagi kan kita juga punya orang tua yang saya bersyukur sih, saya dibesarkan di keluarga yang ya cenderung harmonis lah. Yeah. Jadi masa selama 20 tahun ini orang tua saya sudah mengembangkan saya, merawat saya sampai sebegitunya kan. Bahkan saya kadang-kadang berpikir gini, orang tua saya dari kecil itu kan pasti membiayai saya kan, itu sudah berapa uang yang paling nggak mereka keluarkan kan. Nah masa setelah umur 20 tahun ini yang ibaratnya saya harusnya bisa membalikan yang sebelumnya saya dibiayai menjadi saya yang membahagiakan, membagi nafkah saya kepada mereka. Masa saya harus gara-gara cuman semuanya gara-gara satu seorang. Jadi menurut saya sih jangan sampai seperti itulah. Betul. Kita masih punya banyak orang yang mensupport kita. Betul. Apalagi kan kita punya Tuhan juga. Wah, setuju. Jadi ya harus kuat lah. Amin. Amin. Hanya berhenti pada satu orang saja. Baik, siap. Luar biasa. Ini yang dari Christopher ya, luar biasa. Oke, ya. Luar semakin menarik, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kalau menurut gelasnya berubah nih. Ya kan kita kan komunitas ciptaan baru, Pak. Jadi semua hal itu semuanya baru, kecuali istri nggak boleh baru, Pak. Iya kan, Tuhan mengajar kita selalu setia. Ya, puji nama Tuhan. Ya, semuanya jadi baru karena kita komunitas ciptaan baru. Boleh diminum dulu ya, Pak. Monggo Pak, silakan diminum Santi, Christopher. Nah, kita lanjut ke Santi nih. Menurut Santi itu untuk mengatasi hal-hal yang seperti yang tadi saya katakan dalam tanda kutip yang sangat ekstrim, karena itu fakta, karena sudah terjadi di luar sana. Menurut Santi untuk mengatasi hal-hal mungkin kita ditolak, dikhianati, ataupun diselingkuhin, itu gimana cara kita mengatasi sebagai kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau menurut Santi lebih ke arah ke upaya kita untuk merasa lebih baikan gitu ya, lebih pulih. Untuk menangis, kecewa itu wajar. Pastinya. Jadi, lepaskan aja semua emosinya, jangan dipendam. Takut nanti kita terganggu kan psikolognya. Makanya orang kebanyakan terjun ke arah ya bunuh diri, yang merusak diri. Gitu. Untuk upaya memulihkan diri kita itu banyak caranya. Salah satunya ya untuk secara iman kita lebih mencari orang yang mendekatkan kita kepada Tuhan, orang yang bisa lebih banyak mendengarkan, karena kebanyakan orang yang merasa tertolak itu kan nggak butuh diceramahi, butuh didengarkan. Terus ya jangan lupa juga ingat kalau misalnya bukan satu atau dua, satu perempuan atau satu laki-laki yang hidup di dunia ini. Setuju ya. Masih banyak lagi. Ya, jadi diperluas pertemanan, diperluas wawasan. Baik. Untuk menerasa penolakan itu wajar, manusiawi. Baik. Karena ada penolakan, ada penerimaan. Pasti, yes ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberi dan setia. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sekarang dari kita sudah mendengar dari sisi orang anak-anak muda
kita akan mendengar dari sisi orang yang sudah menikah ya, yang tadi dari narasumber kita Bapak Nugraha sudah menikah 13 tahun. Pasti banyak suka dan duka, dan saya ingin menggali sedikit nih Bapak Nugraha nih dengan Bapak. Mungkin Bapak di dalam rumah tangga kan pasti ada yang namanya Winka dan Sinka ya kan. Pasti ada hal-hal yang mungkin apa itu perbedaan. Winka dan Sinka itu apa? Winka dan Sinka itu apa? Masa gak ngerti Pak? Nggak tahu Itu saya. bahasa Jawa loh Pak. Nggak ngerti saya, Pak. Jadi problematika Pak. Oke. Jadi ya menurut sisi pandang dari Bapak yang sudah menikah selama 13 tahun, saya percaya bahwa banyak hal-hal yang memang Bapak rasakan sendiri ya kan. Jadi untuk mengatasi hal-hal mungkin Bapak dikecewakan ya kan. Bahkan ada orang yang di luar sana di saat istrinya lagi kesel sama suaminya, jalan-jalan shopping ya kan. Terus ada orang yang ingin mungkin menghambur-hamburkan uang, minum-minuman atau segala macam, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, kan banyak hal yang negatif tuh. Menurut pandangan Bapak Nugraha sendiri seperti apa Pak? Yang pertama, saya boleh ikut nimbrung pertanyaan yang tadi ya. Boleh, Pak. Kalau misalnya mau cari jodoh terus ditolak. Silahkan. Saya sama istri saya pacaran sekali dan menikah, puji Tuhan. Langsung ya, puji Tuhan. Dengan istri saya, tapi bukan berarti saya tidak pernah nembak sebelumnya. Pernah ditolak juga ya Pak? Iya, kira-kira begitu, karena Pak. istrinya manggut-manggut loh Pak. Kira-kira begitu, Pak. Iya Pak. Tapi pengalaman yang saya akan bagikan dulu saya termasuk orang yang minder Pak. Minder tuh kenapa? Karena saya juga tumbuh di keluarga yang tanda petik kurang harmonis. Baik. Dulu keluarga saya juga keluarga yang menikah tetapi beda iman. Ya itu yang saya rasakan, yang tadi dibilang, meskipun yang seiman aja nggak baik-baik saja, tetapi kalau nggak seiman pasti akan tantangannya lebih banyak. Baik. Kira-kira begitu. Nah, dengan situasi keluarga, dengan situasi ekonomi, saya termasuk orang yang minder sebenarnya Pak. Baik. Minder karena merasa ya nggak mampu lah, inilah dan sebagainya. Bukan orang yang kaya dan sebagainya, pasti akan susah mendapat jodoh dalam tanda petik. Ya akhirnya saya pernah tanda petik suka sama orang gitu ya, terus akhirnya nembak dan kemudian ditolak. Gitu. Tapi yang akan saya bagikan pengalaman adalah apapun yang terjadi, percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Ya artinya yang tadi saya bilang, saya cari orang yang dulu nih ya, yang pinter, yang kemudian takut sama Tuhan. Baik. Saya ditolak, ternyata dapatnya yang lebih pinter Pak. Dapatnya yang lebih pinter Pak. Ya IPK-nya lebih tinggi. Iya. Terus kemudian ketua PMK lagi Pak. Coba bayangin. Yang sekarang ya Pak ya? Yang sekarang ini Pak. Haleluya. Itu artinya Pak, ya sama, kadang-kadang kita melihat bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan seringkali nggak terjadi dalam kehidupan kita, tapi percaya dan maju terus bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Jadi bagi orang-orang yang sekarang sudah berusaha dan ada penolakan, don't give up. Just believe in God that Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita semua, guys. Amin, puji Tuhan. Semoga istri saya dengar ini, Pak. Ini pasti denger, Pak. Kalau setelah berumah tangga gitu ya, Pak, bagi saya mengumpamakan apa yang kemudian saya jalani ini sebagai sekolah. Ya, artinya kalau sekolah itu kan mulai masuk, akhirnya adalah lulus. Baik. Nah, bagi saya memulai pernikahan artinya apa? Saya mulai masuk, mesti mulai menjadi murid, mesti belajar sampai akhirnya saya lulus. Kapan saya lulus? Sampai mau memisahkan cinta. Amin. Boleh tepuk tangan semuanya para penonton yang di studio. Haleluya. Artinya Pak, ya saat kita sekolah nggak mungkin kita akan berhenti, harus terus belajar Pak. Harus terus belajar, harus terus bagaimana setelah naik kelas 1
nggak selesai, harus naik kelas 2. Baik. Naik kelas 2, belajar terus, dan semua tantangannya pasti akan lebih berat, dan akan lebih berat. Pelajaran kelas 1 sama pelajaran kelas 6 pasti berbeda. Baik. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga, kehidupan saya. Dulu ya sama ya, kalau misalnya TK, Baik. kita main-main, sekolah dan sebagainya, sama. Kehidupan pernikahan juga sama. Awal nikah itu pasti, wah, lagi happy-happynya, lagi bergembira. Pastinya ya, Pak. Iya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, waduh, tambah Mulai stres ya. tuh. Ya, mau ujian, naik kelas dan sebagainya. Iya, iya. Ya, itu yang saya rasakan. Dan saya percaya bahwa apa yang saya alami, saya percaya Tuhan sudah tempatkan saya di keluarga yang terbaik. Baik. Artinya saya kemudian karena saya percaya dan yakin Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Amin. Sekarang adalah giliran saya memberikan yang terbaik. Amin. Dan memberikan segala kemampuan, segala tindakan, segala aktivitas supaya saya nggak di DO. Amin. Artinya supaya saya harus bisa lulus. Yes. Ya, Yes. karena saya sudah diberi biaya kuliah, sekolah dan sebagainya sama orang tua. Saya juga sudah diberi keluarga yang luar biasa sama Tuhan. Amin. Sekarang giliran saya bertanggung jawab atas keluarga saya sampai saya bisa lulus. Amin. Setiap ada masalah saya mesti belajar. Setiap ada sesuatu saya mesti belajar. Contoh sederhana yang bagi saya simpel, Pak, tetapi bagi saya luar biasa banget. Ya. Ya, saya itu kesulitan, Pak, untuk hidup tenang saat saya makan di Raca. Pasti berantem sama istri saya, Pak. Oh gitu ya. Tahu Raca kan ya, Pak? Raca apa ya Pak kalau boleh tahu? Supaya penonton juga tahu nih ya. Makanan yang gitu loh, Pak. Makanan yang apa namanya? Korea barbecue, terus ada masak sendiri gitu, Oh, Pak. kayak anak masak gitu ya, masak-masak sendiri. Masak gitu. sendiri Ya, gitu. ya, ya. Bakar sendiri, ngerebus sendiri. Ah. Dulu saya punya konsep, udah masak-masak aja sendiri, udah sendiri, yang penting iya. kita happy aja. Iya, iya. Kadang-kadang susah, ya, nggak klop gitu. Kadang-kadang mungkin anak saya yang masih kecil belum bisa masak sendiri dan sebagainya. Saya mikirnya, udah pokoknya masak sendiri aja, udah nggak usah mikirin yang lain. Yang penting masak sendiri. Ternyata nggak bisa happy, Pak. Yang ada nggak cocok lah ceritanya, berantem aja ceritanya. Baik. Tapi suatu titik saya mencari pola, dan pada akhirnya suatu titik saya berempat gitu sama anak saya makan di Raca. Saya mencoba sesuatu yang berbeda, Pak. Yang berbeda, Pak, istri saya pegang anak-anak, saya yang masak sendirian, Pak. Baik. Saya masak sendiri, saya kasih ke anak saya kasih ke istri saya, dan hasilnya big different. Baik. Iya, Pak. Semua happy, nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang situasi yang ramai dan sebagainya. Itu hal yang simpel, yang sederhana. Baik. Bagaimana perjalanan hidup kita di dalam keluarga atau sekolah kehidupan keluarga kita, Baik. kita mesti terus belajar. Terus belajar bagaimana bisa membuat keluarga kita happy, terus belajar meningkatkan kesabaran, meningkatkan kepekaan diri untuk bagaimana kita bertumbuh, Baik. untuk bagaimana kita menjadi berkat membahagiakan keluarga kita. Baik. Kira-kira begitu, Pak. Luar biasa. Ya, jadi kalau saya boleh ngerangkum sedikit, berarti hidup ini adalah pembelajaran ya Pak ya. Dan yang kedua adalah respon bagaimana kita untuk mengatasi hal-hal ini yang negatif menjadi positif seperti itu ya Pak. Nah, karena yang tadi kita bahas di awal itu kan banyak hari-hari ini masalah kecil sedikit itu bisa membuat dalam satu hubungan ataupun bahkan yang pernikahan itu sampai bisa cerai seperti itu kan Pak. Padahal kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kita sudah mengenal Tuhan sendiri itu yang ada di dalam kita, Dia mengajarkan kita di dalam Matius 19 itu bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Nah, terkadang bahkan kita orang percaya sendiri pun mengambil sikap itu gitu ya Pak. Berarti ternyata respon yang ada dalam kita itu sangat penting ya Pak ya, untuk mengatasi setiap problematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi anak-anak muda mungkin banyak hal-hal yang mungkin bisa dipelajari di podcast kita malam hari ini ya. Bahkan narasumber kita juga ada yang masih muda-muda, masih lajang semua.
banyak hal yang bisa kita pelajari mungkin di sini. Nah, bagi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, di saat kita mengalami masalah ataupun dalam masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hubungan kita, namanya hubungan itu kan luas ya Pak ya. Kalau kita bicara hubungan, bisa melalui pasangan kita, bisa melalui hubungan antar orang tua, bisa melalui hubungan antar teman atau masyarakat di sekeliling kita, kan banyak, luas sekali. Nah, terkadang memang banyak hal-hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih kita mengeksploitasikan kepada orang luar, bahkan pasangan kita, walaupun itu sekaligus orang yang sama-sama sepaham dengan kita, ya, artinya mereka juga orang percaya. Tapi kadang mereka justru meresponi itu dengan hal-hal yang negatif gitu ya Pak. Nah, kita sebagai orang yang lebih mengerti dengan firman Tuhan, bagaimana kita mengekspresikan kasih Tuhan terhadap orang yang mengecewakan kita gitu. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada anak-anak muda dulu nih. Bapak Nugraha, nanti simpan jawabannya dulu. Kita akan tanya dulu kepada anak-anak muda ya. Mulai dari Santi. Gimana menurut Santi, gimana sih cara kita untuk mengeksploitasikan kasih Tuhan dalam hidup kita di saat kita dikecewakan? Kalau menurut secara manusiawinya pasti kita langsung menghindar dari lingkungan atau orang tersebut ya Pak. Yeah. Pasti kita menyimpan dendam ataupun ya ada kata-kata yang mungkin kita nggak suka sama dia, objek tersebut. Tetapi ya kembali lagi, itu namanya peralihan proses pendewasaan. Baik. Jadi kita memang butuh bimbingan dari orang sekitar kita yang menuntun kita untuk lebih dewasa lagi, terutama ya kita bisa membangun hubungan sama teman kita, sama keluarga kita, jadi lebih kokoh lagi lah kita nggak rapuh. Tapi intinya itu tujuan kita adalah tetap kuat gitu. Di dalam Tuhan pastinya ya. Pasti, baik, Pak. luar biasa. Kalau dari Christopher sendiri bagaimana? Kalau saya sih, kasih Tuhan itu kan baik ya bagi semua orang, dan dia memang penyayang, bahkan Yesus sendiri mati bagi kita. Nah, kalau misalnya kita kecewakan kayak gitu ya, memang kita harus tetap kuat, kita harus tetap menyayangi, tidak membenci lah, begitu sih. Menurut saya singkat sih itu aja. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Untuk kita sudah mendengar ya Pak Nugraha ya, dengan jawaban bagi anak-anak muda sekarang seperti itu. Nah, kadang kan memang banyak hal hanya karena hal sepele itu yang tadi saya bilang, mengambil keputusan untuk pisah. Ya Pak ya, itu kan yang terjadi. Bukan, bahkan hari-hari ini lebih gencar keputusan itu justru orang pilih untuk berpikir bahwa itu adalah keputusan yang terbaik gitu ya kan. Sedangkan Alkitab berbicara bahwa Tuhan sendiri berfirman bahwa apa yang sudah diceraikan, dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia, seperti yang tadi Matius 9 ayat 6 itu tadi. Nah, menurut Pak Nugraha untuk hal-hal seperti ini tuh bagaimana kita merubah hal yang negatif menjadi firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita itu, supaya kita tidak salah mengambil respon atau keputusan dalam rumah tangga, Pak? Oh, pertanyaannya menarik nih ya Pak. Ini bisa panjang. Ya, yang terakhir nih Pak nih ya kan? Ya, saya coba pertama mengilustrasikan dulu. Tadi yang pertama bahwa bagi saya pernikahan, membangun, menjalankan bahtera rumah tangga adalah sekolah bagi saya. Ya. Artinya sekolah, saya sudah mulai start, saya tahu tujuan akhir saya adalah lulus. Nggak ada ceritanya pindah sekolah lain. Baik. Ya, artinya saya yakin dan percaya Tuhan sudah tetapkan saya di tempat ini, di keluarga ini. Sekarang yang baik semuanya, sekarang tugas saya bagaimana saya yang sudah dikasih yang baik sama Tuhan, melakukan yang terbaik untuk keluarga saya. Saya terus belajar sampai pada akhirnya saya lulus. Amin. Maut memisahkan cinta kita. Haleluya. Nah, itu bagi saya artinya bahwa saya mesti punya kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan sudah baik menetapkan saya di keluarga ini. Baik. Nah, itu yang jadi pegangan. Yang kedua, saya yakin dan percaya, saya sama istri saya Pak itu berbedanya 180 derajat. Saya itu orangnya kalau ada
apa namanya, 4 karakter manusia. Ini saya zaman lama kan, makanya saya pakai bahasa lama. Ada melankolis, plekmatis, koleris, satu lagi sanguin. Ya. Yang bertolak belakang itu plekmatis. Plekmatis itu orangnya ya udah apa adanya, jalan aja, mengalir. Cuek aja ya. Cuek aja, nggak punya planning dan sebagainya. Yang satu adalah koleris. Koleris itu orangnya wah pokoknya merasa dirinya yang paling hebat, paling kuat, paling benar, punya kemauan yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Saya punya karakter yang berbeda dengan istri saya. Istri saya termasuk orang yang keras, orang yang kalau sudah punya mau, gimana caranya harus dapat. Kalau saya termasuk orang yang melo dan plekmatis, ya udah sih, nggak dapat ya nggak apa-apa, gitu. Dan kemudian apa yang kemudian ada sesuatu yang kemudian masuk ke dalam diri, saya pikirnya panjang kali lebar kali tinggi, Pak. Saya pikir mungkin kalau istri saya nggak peduli, dapat omongan satu bodoh amat gitu. Kalau saya nggak berbeda. Saya ditempatkan di situasi yang nggak sejalan. Artinya istri saya begini, saya begini. Satu hal yang saya belajar adalah bahwa sama seperti pekerja. Saya masuk, Pak. Saya masuk ke sebuah pekerjaan. Pertama kali saya dinilai karena apa? Mereka pasti punya standar penilaian sendiri. S1, terus kemudian lulusan ini, EPK-nya begini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saya bisa masuk. Tetapi setelah saya masuk, apakah kemudian penilaian saya dinilai karena jabatan saya? Enggak sama sekali. Semua itu sudah nggak kepakai, Pak. Yang kepakai apa? Yang kepakai adalah kontribusi. Kamu ngasih apa? Apa yang bisa kamu beri untuk perusahaan? Apa yang sudah kamu berikan untuk perusahaan sehingga perusahaan lebih begini, lebih begitu, lebih begini, lebih begitu? Apakah anak-anak buahmu merasa kehadiran kamu penting? Apakah atasan kamu merasakan kehadiranmu penting? Artinya apa? Kontribusi. Dan ini yang saya yakini bahwa saya yakin dan percaya bahwa saya ditempatkan, saya punya kelemahan dan saya punya kelebihan. Begitu juga istri saya. Istri saya punya kelemahan dan istri saya punya kelebihan. Setuju, Pak. Tetapi bagaimana saya berada di tempat ini, saya mau jadi pekerja yang bisa berkontribusi untuk keluarga. Setuju. Artinya apa yang menjadi kekurangan saya harus bisa lengkapin. Dan apa yang menjadi kekurangan saya yakin dan percaya saya punya Tuhan yang sudah menempatkan istri saya sebagai penolong saya. Artinya saya mencoba menyadari bahwa kekurangan saya, saya butuh istri saya. Dan begitu juga saya harus menyadari bahwa istri saya bukan seorang yang Superman yang nggak punya kekurangan. Itulah kemudian saya wajib bisa berkontribusi memberikan kelebihan saya untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan istri saya. Bagaimana penerimaan itu yang terus belajar sehingga pada akhirnya kita bisa sama-sama membangun keluarga ini untuk sama-sama berkontribusi memberikan keluarga ini menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Kira-kira gitu, Pak. Artinya kesadaran itu akan membuat kita untuk menghindari mengambil resiko hal-hal yang tadi kita sebut ya, cerai, ya, memutuskan segala sesuatu. Satu lagi yang terakhir yang luar biasa juga adalah saya dibentuk gitu ya, Pak. Saya dibentuk dengan setiap kejadian di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan. Satu hal yang luar biasa adalah saya yakin saya bukan orang yang sempurna. Saya yakin banyak sekali kesalahan yang sudah saya buat di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan, dimanapun, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai apapun, banyak sekali kesalahan yang sudah saya lakukan. Tetapi yang saya tahu, apapun yang saya kerjakan, apapun yang menjadi kesalahan saya, Tuhan menerima saya apa adanya. Apapun yang saya lakukan, entah saya berbuat dosa, entah saya berbuat kesalahan dan sebagainya, saya yakin dan percaya kasih-Nya melebihi dari kasih orang tua. Kasih-Nya melebihi dari apa yang ada di bayangan saya. Bahkan mungkin saya tidak bisa mendeskripsikan.
kasih Tuhan dalam hidup saya. Baik. Kasihnya sempurna, kasihnya tidak bergantung daripada apa yang menjadi tindakan saya. Baik. Dan itu yang bisa memperkuat saya untuk menjalankan kehidupan ini. Baik. Ya apapun yang terjadi, saya terus belajar. Saya terus mengingat karyanya di kayu salib bahwa dia sudah baik, dia sudah mati bagi saya. Baik. Dan karena itu, saya juga mesti melakukan yang sama seperti yang Tuhan sudah lakukan. Yes. Haleluya. Memberikan yang terbaik dalam hidup ini untuk keluarga, untuk lingkungan pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Haleluya. Kira-kira begitu. Puji nama Tuhan. Baik para penonton, boleh tepuk tangan buat ketiga narasumber kita ini yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, pemirsa, kita sudah akan sampai di ujung acara kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa pembicaraan kita malam hari ini tentang hubungan atau di dalam pernikahan. Satu hal yang saya tangkap dari ketiga narasumber ini adalah teruslah hidup untuk berkontribusi dalam hidup kita ini. Dan yang kedua, percayalah bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, sehingga kita bisa mampu mengambil keputusan yang positif. Bahkan keputusan yang Tuhan tanam dalam hati dan pikiran kita semua masing-masing. Ya, karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dia tidak pernah memandang kehidupan kita, kekurangan kita, tapi Tuhan selalu melihat kita adalah orang yang unik yang pernah Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan bagi anak-anak muda yang sudah menonton mungkin ada malam hari ini. Pesan saya hanya satu. Mungkin kita selalu berpikir bahwa menjaga kekudusan itu adalah hal-hal yang tidak asik gitu ya kan. Ikut Tuhan itu adalah suatu hal yang nggak asik gitu. Tapi ternyata setelah kita bahas malam ini, ikut Tuhan itu asik loh. Membawa beban kehidupan kita kepada Tuhan itu adalah hal-hal yang asik. Menjaga kekudusan dalam kita di saat kita masih remaja itu adalah hal-hal yang asik gitu. Apalagi di saat kita menikah gitu kan, karena ada statement baru-baru ini di sosial media adalah jangan menikah kalau ujung-ujungnya itu adalah penderitaan gitu ya, dalam tanda kutip ya, penderitaan. Tapi kita sudah mendengar sendiri dari Bapak Nugraha pada malam hari dengan jawaban-jawaban yang sangat menguatkan saya juga, bahwa kesadaran kita adalah kesadaran kita untuk menikah itu apa. Itu sangat penting ya. Dan kedua, respon kita dalam setiap menghadapi segala sesuatu dalam bahtera rumah tangga adalah penting. Dan yang kedua, libatkan Tuhan dalam bahtera rumah tangga Anda. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, saya mungkin ada pesan-pesan sedikit mungkin untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang menonton. Bapak Nugraha mungkin sepatah dua kata. Percayalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terus belajar untuk merasakan, untuk menikmati bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah mati, sudah bangkit untuk kita, dan Amin. Dia sudah menebus dosa kita. Lakukan yang terbaik dimanapun Anda berada, di tempat keluarga yang sekarang, dalam keadaan apapun, percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk Anda semua, termasuk saya. Dan terakhir adalah bagi setiap kita yang merasa butuh, merasa sendiri, merasa nggak punya kasih, merasa bahwa kita sendiri, merasa kita bukan orang siapa-siapa, saya mengajak untuk kita sama-sama bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini, terus bekerja. Nanti kita ada komunitas namanya NCC ya, untuk bisa sama-sama bergabung di tempat ini. Kita terus belajar merasakan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Nugraha, terima kasih Santi, terima kasih Christopher yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat ketiga narasumber kita. Haleluya. Kita tiba di penghujung acara. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan tetap terjadi. Apapun musim hidupmu, apapun keadaan hidupmu, tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu semua dimanapun kita berada. Kalau Bapak Ibu rindu dengan apa yang semua kita bicarakan pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu ingin lontarkan kepada kami siap menerima dengan kerendahan hati kami semua. Mungkin ada komentar, mungkin ada hal-hal yang mau dipertanyakan. Kami akan secepatnya menjawab. Boleh tulis di kolom komentar nanti di bawah. Ya, terima kasih yang sudah menonton di rumah.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Haleluya.